Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Febrianda, NPM 21101010224 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu bahasa. Menurut Ronald Wardrock, bahasa ialah a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. Definisi tersebut menekankan bahwa pada intinya bahasa adalah ucapan bukan tulisan yang menggabungkan antara bunyi dan makna. Tidak ada kaitannya antara lambang, bunyi, dan makna. Itu yang dimaksud dengan arbitrer sebagai salah satu sifat bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Yang pertama ada personal, yaitu mengungkapkan pendapat. Yang kedua ada regulator, yaitu mempengaruhi sikap atau pikiran. Dan yang ketiga ada interaksional, yaitu hubungan sosial. Yang keempat ada informatif, yaitu menyampaikan informasi. Yang kelima ada heuristik, yaitu belajar atau memperoleh pengetahuan. Dan yang keenam ada imajinatif, yaitu mengekspresikan estetika atau diri. Dan yang terakhir ada instrumental atau mengungkapkan keinginan. Selanjutnya saya akan membahas tentang linguistik. Apa itu linguistik? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu bahasa. Linguistik lazim didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Linguistik dalam The New Oxford Dictionary of English didefinisikan sebagai berikut: the scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include social linguistics, dialektology, psycholinguistics, computational linguistics, comparative linguistics, and structural linguistics. Kata linguistik ini berasal dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Linguistik berarti ilmu bahasa dalam bahasa-bahasa Roman, yaitu bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin. Masih ada kata-kata serupa dengan lingua dalam bahasa Itali. Bahasa Inggris memungut dari bahasa Prancis, kata yang kini menjadi language. Istilah linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kata language. Itu seperti dalam bahasa Prancis, istilah linguistique berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik atau linguistik. Linguistik tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada linguistik mikro dan yang kedua ada linguistik makro. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang linguistik mikro. Linguistik mikro ini mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Subdisiplin linguistik mikro meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada fonologi, yaitu menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa, cara terjadinya, dan fungsinya dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan. Yang kedua ada morfologi, yang menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, serta cara pembentukannya. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu ilmu menyelidiki satuan kata-kata dan satuan-satuan di atas kata, hubungan satu dengan yang lainnya, serta cara penyusunannya sehingga menjadi satuan ujaran. Yang keempat ada semantik, yaitu ilmu yang menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, maupun kontekstual. Yang kelima ada leksikologi, yaitu ilmu yang menyelidiki leksikon atau kosakata suatu bahasa dari bahasa aspek lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan linguistik makro. Linguistik makro adalah ilmu yang menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Lebih banyak membahas faktor luar bahasanya daripada struktur internal bahasa. Subdisiplin linguistik makro meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada sosiolinguistik, yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di masyarakat, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, akibat adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan waktu pemakaian ragam bahasa. Sosiolinguistik ini merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik. Yang kedua ada psikolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia, termasuk bagaimana kemampuan berbahasa itu dapat diperoleh. Jadi, psikolinguistik ini merupakan ilmu interdisipliner
antara psikologi dan linguistik. Yang ketiga ada antropolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dengan budaya dan peranata budaya manusia. Antropolinguistik merupakan ilmu interdisipliner antara antropologi dan linguistik. Yang keempat ada stalistika, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk-bentuk karya sastra. Jadi stalistika ini adalah ilmu interdisipliner antara linguistik dan ilmu sastra. Yang kelima ada filologi, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa, kebudayaan, peranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis, misalnya naskah kuno. Filologi merupakan ilmu interdisipliner antara linguistik, sejarah, dan kebudayaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata atau bahasa yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.